Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bisa silaturahim untuk pertemuan yang kedua. Jika sebelumnya kita berkenalan terkait dengan beragam pendapat para ulama, khususnya fikih. Kemudian kita pun mengenal berbagai macam metodologi yang digunakan. Perbedaan metodologi yang digunakan maka akan berkonsekuensi kepada perbedaan hasil fikih. Karena pada dasarnya secara umum proses fikih itu tidak akan terlepas dari 4 proses. Yang pertama adalah masalah dalil. Yang kedua masalah bagaimana penunjukan makna dari dalil. Yang ketiga kaitan dengan metodologi yang digunakan untuk memahami dalil. Yang keempat adalah hasil fikih atau apa yang disebut dengan istinbatul ahkam atau hasil hukum. Semua proses fikih tidak akan terlepas daripada 4 proses ini. Ada dalil, ada wajhul istidlal atau penunjukan maknanya kepada yang dimaksud oleh dalil. Yang ketiga kaitan dengan metodologi pendekatannya. Yang keempat kaitan dengan masalah istinbatul ahkam atau kesimpulan hukum. Mau tidak mau bicara fikih maka bicara dalil. Karena setiap fikih itu tentu saja asalnya adalah dari dalil sebagai sumber bagaimana pengambilan kesimpulan hukum apa yang disebut dengan fikih. Jadi kalau benar-benar seorang itu mustahid ya, karena sekarang banyak mustahid Facebook, mustahid WA ya. Jadi hanya dengan 1-2 dalil yang terkadang sebetulnya rumit untuk disimpulkan tapi berusaha disederhanakan. Nah ini mungkin kadang-kadang mengambil kesimpulan yang mentah. Bahkan mungkin pada taraf tertentu bisa sampai kepada menyesatkan. Kenapa? Karena memang itu pengambilan hukumnya tanpa pengenalan atau penguasaan terhadap metodologi. Jadi tahu 1-2 dalil, apalagi terjemahan, kemudian tanpa konfirmasi bertanya kepada ahli ilmu terlebih dahulu, kemudian disampaikan, padahal sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi ada dalil, ada penunjukan bagaimana makna dalil tersebut. Yang ketiga ada kaitan dengan masalah metodologi, bagaimana pendekatan metodologi terhadap dalil tersebut, bagaimana cara memahaminya. Yang keempat adalah kaitan dengan bagaimana proses penyimpulan hukumnya.
istimbatul ahkamnya, bagaimana kesimpulan hukumnya. Ini pun perlu pengujian. Pada tahap pertama, tentu saja ini adalah kaitan dengan masalah dalil. Kaitan dengan masalah dalil, tentu saja kaitan dengan masalah dalil secara asal, masadirul ahkam, hukum, sumber-sumber hukum, sebelum nanti kepada dunia ijtihad, tentu saja itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ulama pasti mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar fikih. Termasuk juga para ulama yang bermadhab. Apakah itu bermadhab Syafi'i atau bermadhab, kita urut, madhab Hanafi atau bermadhab Maliki atau bermadhab Syafi'i atau bermadhab Hambali. Termasuk juga kelompok-kelompok Islam juga yang non-madhab pun, itu semuanya sama. Dasarnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sama. Semuanya juga sama. Hanya tadi, kita lihat sisi mana perbedaan. Kaitan dengan masalah Al-Quran, tentu saja Al-Quran itu tidak perlu lagi dipertanyakan keotentikannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah mutawatir. Bahkan mungkin satu kesalahan satu huruf saja itu akan ketahuan jika ada kesalahan di dalam Al-Quran. Jadi sudah tidak perlu lagi dipertanyakan kaitan dengan masalah nisbat Al-Quran. Adapun kaitan dengan masalah hadis, maka ini perlu penelitian lebih jauh. Karena tidak setiap hadis yang beredar itu dapat dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitan dengan masalah hadis, maka ini adalah kaitan dengan masalah pembuktian. Apakah hadis tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa itu berasal dari Rasul? Makanya tugas muhadis itu adalah tidak akan terlepas daripada 3 hal. Pertama, mensohihkan. Yang kedua, menghasankan. Yang ketiga, mendoibkan. Yang makbul secara asal dapat diterima itu adalah yang sohih dan yang hasan. Adapun yang doib terbagi 3. Ada yang doibnya itu ringan, ada yang doibnya itu parah, ada yang sampai derajat maudu atau dipastikan hadis tersebut palsu. Hadirin rahimakumullah. Nah, tugas muhadis itu. Dari zaman dahulu itu. Jadi kaitan bagaimana membuktikan apakah hadis ini secara probabilitas nisbat, apakah lebih dekat nisbat kepada Rasul atau sebaliknya. Ketika mendekati 100% berarti maka itu hadisnya sahih. Kalau misalkan antara takribnya ya, pendekatannya misalkan antara 60 sampai 80, oh berarti ini hasan. Tapi kalau 50-50 maka tidak bisa dinisbatkan kepada Rasul karena masih berupa kemungkinan. Kalau masih berupa kemungkinan maka berarti lebih dekatnya kepada disebut dengan hadis yang dhaif dengan berbagai ilat atau alasannya. Karena penelitian hadis tidak akan terlepas daripada pertama kaitan dengan kebersambungan sanad. Ada matan, ada sanad. Sanad itu terdiri daripada rawi-rawi. Karena Rasul dengan para muhariz itu terpaut sekitar 200-300 tahun.
Siapakah muharrij itu? Muharrij adalah para ulama hadis yang mengeluarkan hadis, yang mendiwankan hadis, yang menyusun hadis sehingga termaktub dalam sebuah kitab atau susunan yang tersistematika dengan baik. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan lain sebagainya. Otomatis tidak mungkin Imam Bukhari langsung qala Rasul, tidak mungkin. Tapi pasti ada perantaranya. Nah, disinilah yang perantara, disinilah apa yang nantinya disebut dengan rawi. Rangkaian daripada rawi atau transmitter. Transmitter itu berarti orang yang menyampaikan hadis ya. Itu disebut dengan rawi. Makanya nanti urutannya itu dari sahabat, dari Rasul, yang merekam ilmu Rasul itu adalah para sahabat. Para sahabat yang bergaul dengan para sahabat nantinya yang meneruskan ilmu Rasul khususnya kaitan dengan masalah hadis itu adalah para tabi'in. Dari para tabi'in ini nanti kepada tabi'ut tabi'in. Yaitu orang yang bergaul dengan para tabi'in. Berguru, sejaman, kemudian juga hidup dalam keadaan Islam. Baru terakhir kepada mukharij. Mukharij itu adalah tadi orang yang mengeluarkan hadis. Orang yang menyusun secara sistematis hadis menjadi sebuah kitab tertentu. Nah ini diteliti Pak oleh para ulama. Yang pertama ujinya itu adalah uji kaitan apakah si A dengan si B ini itu bersambung tidak sanadnya. Misalkan jika ada seorang tabi'in yang hanya bergaul, berguru, hidup sejaman dengan para sahabat tapi tidak dengan Rasul, tapi kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabi'in tanpa melalui sahabat langsung qala Rasul. Nah ini apa yang dinamakan dengan hadis mursal. Jadi ada terpotong Bu. Ya, karena yang namanya tabi'in itu hanya bertemu dengan sahabat, tidak bertemu atau sejaman dengan Rasul. Dari mana bisa diketahui? Bisa diketahui dengan cara meneliti biografi rawinya. Kapan lahirnya, kapan wafatnya. Nah ini, bagaimana ilmu hadis itu begitu detail Bu. Ini semacam gambaran saja. Bagaimana dalamnya ilmu hadis. Coba, penelitian ilmu hadis seperti ini digunakan dalam ilmu sejarah. Saya pikir hampir tidak ada sejarah. Kenapa? Misalkan, siapa yang mengetik teks proklamasi? Ada yang tahu? Siapa Pak? Wah ini dipertanyakan pengetahuan sejarahnya. Siapa? Sayuti? Ya, Siti Melek. Kata siapa Pak? Buku. Penulis buku dari mana? Tahu saya Temal. Sanadnya harus sampai kepada saksi sejarah yang melihat langsung. Sayuti Malik mengetik teks proklamasi. Kira-kira kalau diterapkan ilmu hadis dalam ilmu sejarah, misalkan meneliti satu informasi sejarah saja, sepertinya akan susah. Mungkin hampir tidak ada sejarah. Tapi bagaimana apiknya para ulama hadis dulu untuk menentukan sebuah hadis itu betul-betul tidak enteng. Diteliti. Kitab-kitabnya banyak Pak.
Kitab-kitabnya banyak. Khusus biografi rawi. Jadi diteliti kebersambungannya. Dari si A ke si B ke si C ke si D. Semuanya, kalau syarat Imam Bukhari itu harus liko semua. Harus betul-betul bertemu. Bahkan kalimatnya itu harus hadasana, akhbarona, atau sami'na. Menceritakan kepada kami itu betul-betul hadasana itu langsung. Begitu juga akhbarona, begitu juga sami'nya. Kami mendengar langsung. Beda misalkan dengan kalimat an. Dari. Nah kalau sekedar dari saja, ini belum kuat Pak. Cek urang mah misalkan dalam istilah orang Sunda mah cenah. Wah tadi aya tabrakan, cek saha? Cek batur tadi di ditu. Tanpa disebutkan siapa yang melihat langsung kejadian tersebut. Ini penelitian hadis. Baru satu aspek saja. Kebersambungan sanad. Yang kedua kaitan dengan penelitiannya itu adalah masalah orangnya atau si rawinya. Sebagaimana kita dalam dunia informasi, kalau ada berita penting datang ke ibu-ibu misalkan, maka tentu saja yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah yang pertama, apakah yang membawa khobar tersebut itu orangnya dapat dipercaya ataukah tidak. Ini apa yang disebut oleh para ulama hadis, penelitian kaitan dengan masalah adalah kaitan dengan masalah keadilan. Jadi yang pertama itu adalah keadilannya dulu. Ini orang bisa dipercaya nggak? Kalau seandainya yang datang ke bapak-bapak itu memberitakan informasi penting, misalkan ada keluarga bapak yang meninggal, kemudian yang datang itu adalah orang pembohong. Tentu saja bapak tidak akan mempercayai langsung berita tersebut. Begitu juga apalagi ini dalam ilmu hadis. Yang kedua, bukan hanya masalah bisa dipercaya saja. Yang kedua adalah kaitan dengan masalah kapabilitas. Kaitan dengan masalah intelektualitasnya. Kaitan dengan masalah daya ingatnya. Misalkan Pak, ada yang datang ke ibu bawa berita penting. Orangnya bisa dipercaya. Tapi pikun. Kira-kira kalau pikun bisa langsung diterima tidak beritanya? Belum bisa. Kecuali orang pikunnya ada 3 orang mengatakan hal yang sama. Pertanyaan, itu dalam keadaan pikun atau dalam keadaan ingat? Sekali lagi, ada orang pikun. Ada orang yang pelupa. Satu lagi ada yang orang suka salah kalau ngomong. Tapi tidak disengaja. Nah, pada satu kali waktu ngomong hal yang sama. Pertanyaan, itu eta teh keur inget atau keur poho, keur lupa? Kira-kira yang mana? Ini, apakah orang pelupa itu selamanya lupa? Apakah pikun itu selamanya pikun? Bagaimana cara membuktikan orang pikun itu benar beritanya? Dengan cara membandingkan informasinya. Kalau orang pikun itu ternyata sama informasinya dengan yang lain, maka berarti dia itu kerpikun atau keringat? Keringat. Sama Pak, ilmu hadis juga seperti itu. Kalau ada yang masalahnya jelek dalam hafalan, tapi ternyata sama beritanya dengan yang lain, maka riwayatnya diterima.
Ini ilmu hadis. Jadi bukan hanya kaitan dengan masalah kredibilitas orangnya, tapi juga kaitan dengan masalah kapabilitas daripada intelektualitas. Nah ini diuji Pak oleh para ulama. Makanya nanti ada penilaian-penilaian yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu tentang pujian dan celaan. Oh ini sikot. Oh ini solih. Oh ini penilaiannya soduk. Oh ini penilaiannya sayyul hifdi. Jelek hafalannya. Oh ini orangnya mukhtalid. Kalau mukhtalid itu tadi. Orangnya itu mengalami pikun. Misalkan di akhir hidupnya. Oh ini orang yang berubah hafalannya. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin dalam dunia ilmu hadis. Kaitan dengan masalah rawi. Itu diteliti Pak. Diteliti. Belum lagi masalah ilat, belum lagi dengan masalah syad. Apakah bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat ataukah tidak? Yang kedua, apakah ada ilat tidak? Ada kecacatan tidak dalam hadis tersebut? Semua penelitian tersebut itu ingin membuktikan apakah hadis tersebut itu nisbat tidak kepada Rasul. Rincian kaitan dengan masalah penilaian hadis ini tentu saja ada yang mutafak di kalangan para ulama. Mutafak itu berarti yang sudah disepakati. Ada pula yang masih ikhtilaf kaitan dengan masalah kaidahnya. Nah, kaitan dengan masalah yang ikhtilaf ini nantinya akan menimbulkan perbedaan penilaian dalam masalah hadis. Bisa dipahami? Ya. Kalau yang mutafak tidak. Rawi sikoh misalkan ya, semua pasti sepakat. Kalau misalkan semuanya itisol atau bersambung sanadnya, semuanya rawinya misalkan sikot, kemudian juga tidak ada ilat, kemudian juga semua rawinya kredibel, tidak ada syad, semuanya sepakat hadis tersebut adalah sahih. Misalkan secara umum kaitan dengan masalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hampir semua sepakat para ulama bahwa setelah Al-Quran yang paling sahih itu adalah kaitan dengan masalah khobar itu adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim secara umum dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Jadi bukan hanya masalah perbedaan metodologi pemahaman. Terkadang perbedaan metodologi kaitan dengan masalah penilaian seorang rawi saja. Itu akan menimbulkan berbagai macam kesimpulan. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Misalkan ada seorang rawi yang mutafak. Semuanya mensikotkan. Tentu saja dengan hal ini tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena rawinya pasti akan dinilai sikot. Tapi ada seorang rawi. Satu sisi ada yang mentakdil atau memuji. Tapi di sisi yang lain juga ada yang mendoifkan. Nah, di sini mulai. Di sini mulai. Bagaimana perbedaan para ulama dalam menjamakkan antara yang memuji dengan yang mendoifkan atau dengan yang melemahkan. Nah, di sini. Misalkan satu ulama sikot. Tapi menurut ulama yang lain ini sayyul hifdi. Ini sikot, ini sayyul hifdi. Ini kan bertentangan. Satu sisi ini kuat menilai hafalannya, ini sayyul hifdi. Jelek hafalannya. Kita harus diteliti Pak. Karena faktornya beda-beda nanti cara penyelesaiannya. Misalkan ada seorang rawi. Namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini Pak. Ternyata itu berubah hafalannya setelah beliau terbakar rumahnya
termasuk kitab-kitabnya. Jadi Ibnu Lahiyah ini termasuk rawi yang mungkin sebagaimana kita kali ya. Kalau tidak dicatat ya sudah, lupa. Jadi ilmunya itu ada di catatan, bukan di hafalan, di catatan. Istilahnya itu kalau dalam ilmu hadis ada dobat kitab, ada dobat sodar. Kalau dobat sodar itu berarti hafalannya dia itu kuat hafalannya, dobat sodar. Tapi ada pula yang dobat kitab. Kalau dobat kitab itu tergantung daripada kitabnya. Nah di sini juga kadang-kadang ada yang nyanadnya itu kepada Google ya. Nah ini bisa jadi dobatnya itu dobat Google ya. Jadi ilmunya itu selama bisa connect kepada internet. Kalau tidak connect kepada internet, ya sudah berarti ngeblank. Sebagaimana sekarang misalkan para ustadz banyak yang menggunakan media laptop ya, software. Kalau para ustadz sepertinya sudah tidak asing lagi. Ada maktabah syamilah. Untuk penelitian hadis misalkan ada software namanya Jawami'ul Kalim. Dan juga software Jami Khadim Al-Haramain. Ini software-software terbaik dalam meneliti hadis. Sangat membantu. Tapi ketika laptopnya kena virus atau laptopnya ngeblank, ya sudah berarti ya. Masalah mah harus ganti lagi. Apalagi yang misalkan nyolok. Ya, tergantung baterainya berarti. Jadi kalau lagi di depan harus nyolok terus, mati lampu, sudah berarti berakhir kajian. Nah itu juga sama, dulu juga sama kayak gitu. Jadi harus diteliti. Ada yang berubah hafalannya itu karena dia jadi kodi. Jadi kodi itu jadi hakim. Ya, jadi hakim. Ini kalau nggak salah rawinya namanya Syarik bin Abdullah. Rawi Syarik ini itu sebelumnya sikot. Tapi ketika jadi kodi di Wasit ya, kalau nggak salah nama tempatnya itu kotanya itu di daerah Irak sepertinya, di daerah Wasit namanya Wasit. Itu berubah apa hafalannya. Dan itu sangat mungkin. Sangat mungkin itu begini. Sebelum jadi kodi mungkin tidak terlalu sibuk. Tapi ketika sudah jadi kodi, dia sudah banyak urusan, kemudian banyak yang mengadukan dan lain sebagainya. Nah sangat mungkin hafalannya itu berubah. Sangat mungkin. Kemudian ini menjadi titik balik. Bagaimana untuk menilai hadis nantinya. Misalkan kalau jalurnya hanya satu saja. Melalui misalkan rawi syarik. Kalau seandainya yang meriwayatkan tersebut sebelum dia jadi kodi, maka hadisnya diterima. Tapi kalau seandainya misalkan setelah meriwayatkannya itu, setelah syarik menjadi kodi di wasit, maka hadisnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena itu sudah berubah hafalannya. Sampai seperti itu Pak, penelitian ilmu hadis. Nah ini gambaran bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kerja seorang mustahid. Itu berat ya, berat, sangat berat. Ini baru satu aspek saja, kaitan dengan masalah baru satu aspek saja, kaitan dengan masalah dalil. Nanti juga kaitan dengan misalkan apakah hadis dhaif itu misalkan dapat diamalkan ataukah tidak. Nah ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tentu saja secara asal dalam hukum atau di dalam akidah itu para ulama cenderung kebanyakan sepakat ya bahwa itu memang harus dinisbatkan kepada hadis-hadis yang memang sahih minimal hasan.
Tapi kaitan dengan masalah misalkan seperti padoilul amal. Nah ini para ulama berbeda. Atau misalkan kaitan dengan masalah sejarah. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Nah perbedaan-perbedaan tadi tentu saja akan berpengaruh terkait dengan penilaian kaitan dengan masalah kualitas hadis. Hadirin rahimakumullah. Nah ini tugas muhadis. Tugas muhadis itu adalah untuk menilai. Sudah. Untuk menilai apakah hadisnya itu sahih, hadisnya itu hasan, atau apakah hadisnya itu dhaif. Ini gambaran saja. Kaitan dengan masalah dalil. Yang kedua, begitu juga Pak dalam masalah salat. Sangat mungkin kaitan dengan masalah salat ini adalah kenapa timbul perbedaan itu karena perbedaan dalam menentukan kaitan dengan masalah derajat hadis. Bagi yang satu misalkan punya pendapat kalau hadis sudah dhaif ya sudah, tidak perlu lagi dijadikan sebagai hujah. Tidak perlu lagi kita membangun fikih. Ibarat nama, kalau kata orang Sunda mah itu gesrengkot jadinya. Gitu. Misalkan ada yang membangun fikihnya itu dari sana. Tapi bagi orang yang misalkan menerima hadis tersebut, tentu saja baru mulai ke tahap yang kedua. Yaitu kaitan dengan masalah fikihnya. Bagaimana cara memahaminya hadis tersebut. Jadi harus diteliti. Misalkan, uji pertama sudah lolos. Hadisnya masih itu-itu juga. Hadis kaitan dengan masalah merapatkan kaki ketika sujud. Contoh ini ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Tentu kalau Muslim ada dalam Sahih Muslim ya. Kalau dalam Sahih Muslim itu sudah tentu hadisnya sahih. Nah baru pada tahap yang kedua. Kaitan bagaimana kita memahami metodologinya seperti apa. Misalkan ada kalimat Pawaqo'at yadi ala batni kodamaihi. Jadi kisahnya itu Aisyah itu terbangun. Kemudian Rasul itu pada waktu itu sedang salat. Waktu itu tidak ada cahaya Pak. Karena tidak ada cahaya. Jadi Aisyah itu merampah-rampahnya. Kemudian mendapatkan Rasul pada waktu itu dalam keadaan sujud. Wahuwa fil masjid. Rasul itu ada dalam tempat sujud. Pawaqo'at yadi ala batni kodamahi. Kemudian aku memegang ya, ala batni kodamahi. Ala batni kodamahi itu adalah telapak kaki Rasul. Kecepeng Pak, kepegang. Sebagian ulama misalkan seperti Syekh Utsaimin ya, kemudian juga Syekh Al-Albani misalkan. Ini menafsirkan bahwa posisi kaki Rasul pada waktu itu dirapatkan, bukan direnggangkan. Kenapa? Karena Aisyah pada waktu itu masih kecil. Ya, berarti umur berumah tangga dengan Rasul itu mulai umur 9 ya, 9 tahun. Nikah umur 6 tahun. Kemungkinan besar kaki Rasul itu dirapatkan, bukan direnggangkan. Tapi kata ulama yang lain, oh ini belum bisa disimpulkan. Karena bisa jadi posisi kaki Rasul itu
Bukan dirapatkan, tapi direnggangkan. Jadi masih mungkin untuk dimaknai apakah dirapatkan ataukah direnggangkan. Jadi masih ihtimal, mempunyai dua kemungkinan. Bisa jadi dirapatkan, bisa jadi direnggangkan. Ukurannya apa? Ukurannya adalah harus ada qarinah yang lain yang menentukan apakah posisi kaki Rasul itu dirapatkan ataukah direnggangkan. Kemudian ada hadis lain. Misalkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadisnya sama dari Aisyah. Di sana dijelaskan kalimatnya jelas. Rasul itu. Jadi Rasul itu dirapatkan kaki. Namun persoalannya dalam sanadnya itu ada rawi yang bernama Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi. Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi ini para ulama berbeda pendapat kaitan dengan masalah jarah dan takdilnya. Kaitan dengan masalah pujian dan juga celaannya. Yang pertama ada yang menjadikannya itu menilai soduk. Kalau soduk, ya jujur, maka biasanya hadisnya itu menjadi hasan. Tapi ada pula yang menilainya itu kaitan dengan kejelekan hafalannya. Nah, ada ulama yang cenderung kepada rawi ini adalah sikot, berarti mengikuti para ulama yang menjadikan dia itu sikot. Atau misalkan menjadikan dia itu soduk, sehingga bisa diterima riwayatnya. Tapi ada pula yang terkonsentrasi para ulama itu kepada yang menjarah atau yang mencela. Sehingga nanti kesimpulan hadisnya itu dhaif. Bagi yang menerima, maka berarti ini menjadi tafsir. Tafsir apa? Maksud daripada hadis Aisyah itu adalah dirapatkan, bukan direnggangkan. Tapi kalau yang lain yang mendoibkan misalkan hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Kalau sudah dhaif maka tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Nah ini contoh bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama, baik kaitan dengan masalah penilaian hadis, ataupun kaitan dengan memaknai, kaitan dengan masalah makna hadis, atau makna yang dimaksud, ya. Maka itu akan menimbulkan perbedaan fikih yang dihasilkan. Hadirin rahimakumullah. Nah itu gambaran kaitan dengan masalah bagaimana lahir proses fikih. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu biasanya yang dihadirkan itu fikih yang sudah jadi ya. Jadi kalau koki itu mungkin tahu makan saja gitu ya. Tinggal meser gitu. Nah itu gambaran Bu, bagaimana menentukan kaitan dengan masalah fikih. Tidak sederhana. Tidak sederhana. Begitu juga misalkan perbedaan metodologi nantinya. Ini juga akan berpengaruh terhadap perbedaan kesimpulan. Contoh misalkan, masalah kasus duduk istirahat. Saya tadi melihat kaifiat sholatnya, ada yang duduk istirahat terlebih dahulu, kemudian langsung berdiri, dari rakaat pertama menuju kepada rakaat yang kedua. Tapi ada yang langsung. Ada lagi yang tidak sadar. Tadi duduk istirahat enggak? Itu biasanya karena kebiasaan. Ningali batur. Karena biasanya orang juga beragama
Itu karena kebiasaan. Lihat bagaimana orang tuanya sholat seperti itu, ikut saja. Lihat bagaimana kaifiat di masjid, ikut gitu, ikut begitu. Jadi akhirnya ngikut saja. Nah sekarang hadirin rahimakumullah yang ada di sini, nah sudah mulai meningkat sedikit-sedikit ya. Sedikit. Nah, kaitan dengan masalah duduk istirahat misalkan. Memang hadis-hadisnya ada, bahkan riwayat Imam Al-Bukhari. Itu Rasul duduk sejenak ya, terlebih dahulu. Kebetulan saya tulis ini di sini. Saya buka dulu. Kebetulan ada tulisan saya nih. Ini. Fa'idha kana fi witrin min salatihi lam yanhud hatta yastawiya qa'idan. Ini dari Malik bin Al-Huwairis ya. Jadi ia melihat Nabi SAW pada rakaat yang ganjil, berarti rakaat 1 mau kedua atau ketiga mau keempat, beliau itu lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Maka beliau tidak bangkit berdiri sehingga beliau duduk terlebih dahulu. Berarti kalau secara praktik itu dari sujud ya. Rakaat pertama. Jadi pendapat yang pertama ini mustahab, jawazul amroin. Satu sisi Rasul memang kadang berdiri langsung. Tapi di sisi yang lain beliau juga pernah duduk terlebih dahulu sebelum berdiri. Kemudian hadis Imam At-Tirmidzi juga sama ini. Wa qa'ada wa'tadala hatta yarji'a kullu admin fi mawdi'ihi thumma nahadu. Jadi beliau ini duduk, kemudian wa'tadala, sejajar, istawa tadi. Sama. Summa nahadu, kemudian beliau bangkit berdiri. Kelompok yang kedua, kalau yang pertama itu dua-duanya sunnah. Kalau kelompok yang kedua, yang jadi asal itu berdiri langsung. Sedangkan Rasul itu duduk terlebih dahulu, itu ada ilatnya. Ada uzurnya, ada alasannya. Secara ringkas, apa itu alasannya? Alasannya adalah karena memang Rasul itu ini qad badantu. Sesungguhnya aku ini telah tua. Kemudian dalam hadis lain itu diterangkan. Ketika Rasul itu sudah usia lanjut. Terkadang sholat pun itu banyak dalam keadaan duduk. Khususnya tentu saja adalah sholat-sholat sunat di sini ya. Dalam keadaan duduk. Termasuk salah satunya secara mafhum itu adalah kaitan dengan masalah duduk istirahat. Jadi duduk di sana itu bukan duduk syar'i secara asal,
Tapi itu adalah rukhsah. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu apa? Azimah itu adalah kewajiban awal atau misalkan apa yang disyariatkan secara awal asalnya apa? Kemudian ada rukhsah. Kalau rukhsah itu nantinya itu adalah kaitan dengan masalah keringanan karena alasan tertentu. Contoh misalkan secara azimah sholat itu 4 rakaat sholat duhur itu. Ataupun sholat asar ataupun sholat isya. Tapi dalam keadaan safar maka boleh dikosor. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian, sapartum fil ard, di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor salat. Ada sapar, maka ada kosor. Tidak ada sapar, maka tidak ada kosor. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ada dan tiadanya hukum tergantung dengan ada tiadanya ilat. Ada hukum, ada ilat maka ada hukum. Tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Ada sapar maka ada syariat kosor, tidak ada sapar maka tidak ada syariat kosor. Ustadz, saya mau berangkat ke Jakarta, tapi sekarang sudah adzan. Pertanyaan, bolehkah sholat saya dikosor? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum berangkat. Belum berangkat, belum safar. Jadi termasuk misalnya begini, bapak dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Pak, bolehkah, Ustadz, bolehkah sholat saya dikosor? Boleh tidak? Coba, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh karena tidak ada keterangan. Tetap 4 rakaat paling terkait dengan masalah kaifiatnya. Kalau tidak bisa berdiri maka boleh sambil duduk. Kalau duduk pun susah bisa sambil berbaring semampunya. Dengan isyarat. Bahkan kalau tidak bisa bergerak pun kalau seandainya hanya bisa ngicap hungkul berkedip saja maka sholatlah sambil berkedip. Kalau berkedip pun tidak bisa, etamah disolatkeunnya. Itu contoh. Jadi bukan berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan keterangan. Tidak bisa semata karena misalkan tadi ada syariat kosor, kemudian seenaknya orang yang sakit pun padahal dia dalam keadaan mukim, tapi sholatnya dikosor, tidak bisa. Karena memang tidak ada syariat. Nah itu kaitan dengan masalah tadi. Nah bagi yang kedua, itu menjadikan bahwa hadis-hadis bahwa Rasul duduk itu ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya itu karena beliau itu sudah uzur. Kalau sudah uzur, agak susah kalau langsung berdiri. Jadi perlu parkir terlebih dahulu. Jadi duduk dulu, baru beliau ngawahannya. Iya nama. Ngawahan. Kadang-kadang mungkin termasuk juga yang begini ya. Tapi ada yang menjadikannya juga syariat. Anu meureup nya.
Kadang-kadang juga ke ini Pak, ke namanya itu, ke pahanya, ada yang ke paha. Itu memang untuk ngawahannya supaya bisa langsung berdiri nanti. Nah itu, walaupun saya pribadi cenderung kepada itu secara taklil. Kebetulan ada tulisan nih sebanyak 4 halaman. Pernah meneliti terkait dengan hadis-hadisnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Tak terasa, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk sepertinya.